Shalom, datang dan saksikanlah Ekumene Choir Konser, konser paduan suara mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta yang akan diadakan pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 6 sore bertempat di Function Hall Mall Arta Gading lantai 5 dengan tema Dwi Pantara. Konser ini merupakan konser penerimaan anggota baru Ekumene Choir yang akan berkolaborasi dengan anggota lama. Jangan lupa catat tanggalnya dan pastikan Anda hadir pada tanggal tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita masuk episode 674. Dari wanita usia 49 tahun, cerai 2 anak di Jakarta. Pak Pendeta, terima kasih pada Abam yang ke-619. Pendeta sudah membacakan pertanyaan saya dan sekarang saya memiliki pertanyaan lagi. Dulu saya Katolik dan menikah dengan suami secara Katolik, namun suami mantan tahun lalu menikah secara Katolik. Menikah lagi. Hal ini sempat saya tanyakan ke pastor gereja mengapa pemberkatan mereka bisa dilakukan padahal saya sebagai istri sah. Katolik tidak pernah dilibatkan dalam proses pembatalan pernikahan tersebut. Tadinya saya memiliki keyakinan bahwa pernikahan kami akan dipulihkan, tetapi mengingat pernikahan mereka saat ini telah diberkati dengan sakramen pernikahan, saya menjadi patah arang. Namun saya tetap mendoakan agar suami saya dan pernikahan kami dipulihkan. Kedua, perceraian sipil kami sudah terjadi 10 tahun lebih. Saya sejak bercerai hidup mandiri. Kedua, perceraian sipil kami sudah terjadi. Oh, udah ya. Saya sejak bercerai hidup mandiri, perceraian itu saya yang menggugat karena KDRT. Karir saya bagus, saya bisa sekolahkan anak sampai lulus kuliah di universitas ternama. Saya hidup berkecukupan, namun selama itu saya hidup dalam dosa. Cinta, uang, seks. Saya jatuh bangkrut, ditipu, dan sudah 3 bulan ini saya benar-benar hidup dengan pas-pasan. Saya tinggal bersama anak saya, tapi saya tidak mau bergantung dengan anak. Saat ini saya sedang mencari pekerjaan lagi, mencoba bangkit. Memang sulit apalagi dengan kondisi saat ini. Tahun lalu saya putuskan untuk hidup baru, bertobat, percaya Tuhan, sungguh-sungguh. Memang terlambat untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi menurut saya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Satu kali saya pernah bermimpi, dalam mimpi itu saya hanya dengar suara, bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan Allahmu. Dari semua pergumulan tersebut, saya masih memiliki iman bahwa Tuhan akan pulihkan hidup saya, pribadi dan keluarga. Pertanyaan saya, apakah tindakan saya untuk memperjuangkan pernikahan saya dalam bentuk doa itu benar? Karena jika hal ini benar, maka saya akan mengorbankan nasib istri dari mantan suami saya. Kamu sudah bercerai secara resmi dan menurut saya lebih baik kamu lupakan. Kamu lupakan suamimu ya, kamu sudah usia 49, mau 50 tahun, lupakan saja. Ya, melupakan saja dan bersiap-siap pulang ke langit baru, bumi baru. Jangan mimpi juga mau menikah, belum tentu kamu ketemu pria yang baik, bisa menambah masalah. Ya, yang kedua, saya mohon support doa dari Pak Pendeta agar saya mendapatkan pekerjaan kembali dan karunia untuk menikmati berkat tersebut dengan ibadah disertai rasa cukup. Oke, Bapa di surga, tolonglah kekasih ini, ibu ini ya. Aku sebutkan namanya di dalam pikiranku, Bapa tolong. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya mau ingatkan kalau Tuhan sudah kasih pekerjaan, kamu punya uang, jangan nakal lagi. Karena potensi nakalmu masih belum hilang. Oke. Dari pria usia 39 tahun menikah 1 anak Katolik Kupang NTT. Pak Pendeta, ini pertanyaan yang ketiga Pak. Terima kasih atas pengajaran Pak Eras. Saya banyak berubah mulai dari karakter dan saya terus berjuang agar bisa meninggalkan manusia lama saya. Pak, yang saya mau tanya, apakah baptisan harus dilakukan ulang lagi, Pak? Karena saya dari kecil sudah dibaptis di gereja Katolik.
Karena gereja kami hanya baptisan 1 kali, itu pun dari kecil, Pak. Karena saya lihat dari keluarga saya ada yang pindah gereja dan mereka melakukan baptisan ulang di gereja itu. Dan ada perbedaan pendapat di antara kami. Kalau tidak dibaptis, tidak akan ada keselamatan. Sedangkan gereja kami harus dibaptis dari kecil. Karena saya khawatir kalau saya tidak dibaptis tidak akan selamat. Saya juga aktif di ABAM, dengar khotbah di Truth ID. Dari pengajaran Pak Eras, saya banyak berubah. Begini bro, baptisan itu lambang kematian. Ya, orang yang dibaptis adalah orang yang bersedia meninggalkan cara hidup yang lama untuk memasuki hidup yang baru. Berarti orang yang dibaptis harus memiliki pengertian bagaimana meninggalkan manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Jangan kamu dengar orang yang berkata kalau nggak dibaptis tidak masuk surga. Yang menyelamatkan bukan seremonial baptisan itu. Bukan teknisnya. Tetapi makna yang harus dipenuhi. Arti yang harus dipenuhi. Kalau orang mau berkomitmen meninggalkan manusia lama, hidup dalam hidup yang baru, itu dibaptis. Maka baptisan lambang kematian. Untuk apa dibaptis 10 kali, mau selam, mau percik, mau apapun, tapi tidak meninggalkan cara hidup yang lama, percuma. Itulah jawaban saya, kamu cerna dan kamu ambil keputusan. Wanita usia 23 tahun belum menikah. Pak Eras, saya beberapa bulan yang lalu sempat mengalami kesurupan. Dan saya sudah melakukan banyak sekali dosa. Hingga saat ini saya merasa sangat jauh dari Tuhan. Jika ada hal sekecil apapun tidak sesuai kehendak saya akan marah. Saya mudah kecewa, mudah berpikir negatif terhadap orang lain. Namun akhir-akhir ini kakak saya selalu mengingatkan tentang persiapan diri sebelum Tuhan datang kedua kali. Sebenarnya di dalam hati saya rindu dekat dengan Tuhan. Bahkan jika saya berpikir saya akan mati sekarang, saya tahu saya akan dibawa ke neraka kalau mati sekarang. Sempat ingin bertobat dan kembali hidup dengan benar, namun selalu saja gagal dan kembali ke hidup yang salah. Saya ingin hidup sesuai dengan jalan Tuhan. Oke. Umurmu 23 tahun, kamu hebat loh nak. Punya tekad seperti ini. Nah tapi soal kesurupan ini yang menjadi masalah. Kenapa sampai kesurupan? Itu menunjukkan rentan dan lemahnya pertahanan dirimu. Kalau kamu ada di Jakarta, kamu datang ke Mall Arta Gading lantai 5, kami doakan pelepasan. Kalau masih ada kuasa kegelapan dalam dirimu. Jadi kamu ini rentan dan lemah. Tetapi Tuhan akan menolong kamu. Sekarang yang kamu lakukan tiap hari doa bersama Om Eras jam 5 pagi, punya doa pribadi, dengarkan firman. Kamu memperkuat ketahananmu. Tuhan bungkus dengan kuasa darah Yesus. Tuhan pagari dengan malaikat dan api dari surga. Tuhan lindungi anak ini. Bapa tolong dalam nama Yesus Kristus. Kamu punya niat untuk bertobat, bagus, Tuhan akan menolong kamu. Tuhan akan buka jalan. Ya. Itu Tuhan akan tolong kamu nak. Dan kalau kamu butuh konselor, kamu akan dibimbing. Tapi sekarang rasanya belum. Nasihat Om Eras tadi kamu turutin dulu. Dan saya sudah berdoa untuk kamu. Kamu dilindungi Tuhan dan tidak kesurupan lagi. Jika kamu doa tiap pagi, mendengarkan firman, punya jam doa pribadi, kamu akan kokoh. Tuhan memberkati. Wanita usia 47 tahun, sudah menikah 2 anak, Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum COVID kami beribadah di gereja A. Saya tidak sebut gerejanya. Tidak pernah absen, tiap minggu kami pasti ibadah. Saya jualan kue dan suami driver online di mana mobil kami kredit. Tapi pada tahun 2021 di mana COVID melanda dan keuangan kami habis total, tak ada yang pesen kue dan suami yang sepi tidak dapat uang. Hari-hari cuma mengandalkan belas kasihan Tuhan. Pada bulan Juli 2021, di mana anak saya yang kedua mau masuk SMA, kami tidak ada dana untuk biaya dan suami putuskan anak saya tidak melanjutkan SMA. Kebetulan ada pengerja GSKI Rehoboth yang mengetahui ini, hingga dia
minta rincian biaya untuk masuk SMA. Dia bilang ini dari GSKI Rehoboth Pusat yang bantu. Singkat cerita anak saya dibantu full biayanya hingga bisa masuk SMA. Sekarang anak saya sudah kelas 2 SMA. Terima kasih atas bantuannya. Kembali kasih Ibu. Padahal sebelumnya suami saya tidak suka dengan Pak Eras. Katanya kami jangan dengar khotbah Pak Erastus. Ini pasti pendetamu, ya. Saya tahu ya, denominasi gereja di mana kamu berbakti itu mengecap saya sesat. Tapi enggak apa-apa. Oke? Erastus sesat. Ya begitu ya katanya. Masa kata Erastus Yesus mati 2 kali? Sesat Erastus katanya. Oh, ini saya jelaskan soal mati 2 kali. Orang suka ambil dan comot sepotong. Kalau Anda percaya Yesus pernah ada, artinya sebelum Natal dia sudah ada. Dan kalau percaya Yesus rohnya diambil lalu masuk ke dalam rahim Maria, berarti dia harus dibunuh atau dimatikan atau diterminate. Iya kan? Lalu setelah jadi manusia disalib mati lagi, tapi bangkit. 1 kali mati untuk dilahirkan, yang kedua kali mati untuk bangkit. Ya kalau percaya Yesus pernah eksis sebelum Natal, ya berarti harus diterminate atau dimatikan atau dihentikan kehidupannya supaya rohnya bisa dimasukkan di rahim Maria. Kalau Yesus ada sebelum Natal. Itu saja yang saya katakan. Loh kok bisa begitu? Udah gak apa-apa ya. Karena dia tahu saya sering dengar khotbah banyak pendeta. Kalau saya suka dengan pendeta A, saya bisa dengar khotbahnya sampai habis channelnya Pak. Terus saya bisa cari biografinya. Anaknya berapa, istrinya yang mana, kehidupannya gimana. Lalu saya bosan. Ganti lagi dengan pendeta lain. Oh begitu. Begitu seterusnya. Bosan. Kering rasanya. Jadi tanggal 8 Agustus 2021, saya coba-coba ikut ibadah online GSKI Rehoboth jam 11. Hari Minggu ya. Dari awal sampai akhir saya nangis sejadi-jadinya. Lalu ada lagu Pak Eras yang liriknya kadang kau tak nyata seakan tiada. Di situ liriknya pas dengan kehidupan saya saat ini. Dan sampai sekarang kami ibadah online GSKI tiap jam 11 dan jam 5 sore. Karena saya nggak mau lagi ke gereja lain. Karena saya dan suami merasa dibodohin dengan ajaran mereka yang selalu minta berkat dan kelimpahan. Selalu mengutamakan perpuluhan. Oh ya Pak, saya mau cerita lagi. Dulu ada pendeta datang ke gereja kami. Itu saat di mimbar katanya, saya tantang Anda semua untuk memberikan persembahan yang terbaik. Lalu suami saya memberikan semua isi dompetnya. Kebetulan ada dolar 1 lembar 100 ribuan. Sampai itu yang dikasih dan masih banyak lagi Pak persembahan yang kami kasih. Seperti dibodoh-bodohin. Mereka cuma melihat orang-orang kaya saja. Orang yang tidak kaya mereka tidak kunjungi. Waduh. Tapi anehnya, dengan Bapak kok saya tidak bosan ya. Saya dan suami tidak menemukan di mana sesatnya ajaran Pak Eras. Rasanya sejak Pak Eras dibully, Bapak kok tambah ngetop ya. Tambah banyak pengikutnya. Saya senang dengan kerendahan hati Pak Eras, kebaikan hati Pak Eras, kesederhanaan Bapak. Saya setia doa pagi dari 4.000 penonton. Saya ada di situ Pak, ikut hidup. Kami sekarang sudah Tuhan ubahkan. Keuangan kami semakin hari semakin baik. Karakter kami suami istri semakin baik. Terima kasih Pak sudah membuat kami berubah. Yang saya mau tanyakan, apakah saya berdosa tidak pernah ibadah ke gereja onsite? Kalau ke gereja dan gereja itu tidak membuat kamu berubah positif, ya enggak usah ke gereja itu. Sudah kamu online saja di GSKI Rehoboth jam 11 dan jam 5. Oke, saya selalu online Pak, jam 11 dan jam 5. Truth ID setiap minggu jam 11 dan jam 5 sore. Sekarang mulai dari jam 9, 11, 5. Sekarang 3 kali kebaktian. 9 pagi, 11 dan jam 5. Tuhan memberkati. Karena kalau jam 11 seringkali sudah tidak cukup ruangannya. Yang hadir bisa sudah lebih 4.000. Jadi tidak cukup ya. Oke, Tuhan memberkati. Dari pria usia 28 tahun belum menikah Melawi, Kalimantan Barat.
Halo Pak, saya ingin bercerita waktu kecil saya pernah disodomi oleh sepupu saya yang sudah menginjak remaja kurang lebih 6 kali. Terus saya semenjak hari itu saya menjadi suka berimajinasi untuk memuaskan birahi saya. Semenjak kuliah saya menjadi suka sesama jenis. Pernah berhubungan dengan beberapa orang yang sejenis saya. Terus saya tidak bisa tolak. Padahal dalam hati saya bertanya-tanya. Waktu saya ingin mencoba mendekati lawan jenis tidak sesenang waktu didekati pria. Sampai sekarang menjadi tidak terlalu tertarik sama wanita. Bagaimana mengatasinya ya Pak? Saya ingin belajar untuk hidup normal seperti orang biasanya. Oke. Yang pertama, kamu harus punya prinsip bahwa kamu tidak boleh menyentuh pria. Kamu harus tidak boleh menyentuh pria dan mengembangkan perasaan jijik. Oke, itu harus dari dirimu. Kamu doa, kamu tiap hari punya doa pribadi, doa bersama kami, dengarkan Truth ID. Dan kamu harus berjuang. Ini ya tidak bisa tidak berjuang. Pokoknya kalau kamu lihat pria, kamu harus mulai memandang jijik. Untuk soal seks ya, nanti kamu akan bisa mengembangkan dirimu. Lalu, coba dengan usia 28 tahun, kamu mendekati wanita dan kamu belajar mencintai lawan jenismu. Dalam nama Yesus Kristus, ya, roh LGBT, putuskan. Dalam nama Yesus. Amin. Wanita usia 53 tahun, ya, janda mati 6 bulan lalu, Katolik, Depok, Jawa Barat. Pak Eras, saya hanya mau menyampaikan terima kasih atas pelayanan Abam yang Bapak berikan. Sangat memberkati dan saya selalu mendengarkan Abam setiap hari. Hidup saya berubah dan saya merasa secara rohani sangat ke arah baik berkat Pak Eras. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi Pak Eras dan tim. Oke. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati Ibu. Oke, sekarang dari pria usia 51 tahun, istri umur 80 tahun, 48 tahun maksudnya. Suami 51 tahun, istri 48 tahun, sudah menikah, Jombang, Jawa Timur, wira swasta. Pak Eras, kami menikah tahun 2002 dan tahun 2003 dikaruniai anak laki-laki. Di tahun 2004 saat umur, tahun 2000 menikah. Sekarang usia 51. Jadi menikah waktu umur 30-an ya. Betul? Oke. Ya. Di tahun 2004 saat umur anak kami 13 bulan, anak kami telah dipanggil ke rumah bapak karena sakit. Banyak ujian dan perjuangan yang kami lewati untuk kesembuhan anak kami waktu itu. Sebagai pasangan baru waktu itu sangatlah berat buat kami melewatinya. Baik dari segi perekonomian maupun psikis. Dan sekarang tak terasa usia kami sudah menginjak setengah abad. Puji Tuhan kami berdua diberkati Allah kesehatan dan diberi kesempatan untuk memuliakan Allah dan diberi kesempatan juga menikmati berkat-berkat yang Tuhan beri. Perekonomian kami pun sudah mapan saat ini. Saat ini kami punya rencana untuk adopsi anak. Kami berdua sudah berdoa mohon petunjuk Allah, tapi sampai saat ini belum kasih petunjuk. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan Bapak, apakah saya perlu adopsi anak? Harus sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan. Karena saya sudah beberapa kali melihat orang yang mengadopsi anak, akhirnya hidupnya menjadi susah, sebab anak itu menyusahkan dia. Pasti Anda melihat jarang anak adopsi yang benar-benar bisa membahagiakan orang tua. Walaupun tentu ada. Tapi saya sudah melihat beberapa anak adopsi yang benar-benar ya menyusahkan orang tua. Jadi jangan memberhalakan anak. Harus berpikir tidak punya anak pun tidak masalah. Tetapi kalau berdoa lalu mendapatkan anak yang baik, besarkan anak itu. Jika ekonomi Anda baik, sebaiknya Anda memiliki bukan satu anak, bisa beberapa anak. Ya, semacam membangun kayak rumah yatim piatu. Tetapi saya memiliki feeling nih, naluri saya, Anda memang pengen punya anak. Bisa mengadopsi anak, minta doa. Pak Eras berkenan, apakah Bapak bisa kasih referensi di mana saya bisa adopsi anak?
Oke deh. Anda harus mempertimbangkan Anda suku apa. Misalnya Anda Tionghoa. Nanti anak Anda misalnya berkulit gelap. Itu jadi masalah buat Anda dan buat anak itu. Atau Anda seorang berkulit gelap, lalu anak asuh Anda putih. Jadi masalah. Itu pun ada masalah walaupun kecil. Seperti yang tadi saya katakan, beberapa kali saya menjumpai anak adopsi menyusahkan. Anak adopsi yang benar-benar membahagiakan orang tua tentu tidak banyak, tapi selalu ada. Jika mengadopsi anak, lebih baik Anda mengadopsi dari sejak kecil dan tidak mengenal bahwa Anda bukan orang tua kandungnya. Dan Anda menutup pintu orang kenal supaya dia, anak itu bisa merasa diterima dan menerima Anda sebagai orang tua. Di atas semua ini saya minta Anda berdoa, minta hikmat Tuhan. Ya tolong ini dicatat, ada staf di sini. Diberikan Bu Esther yang tahu, biasanya tahu referensi tempat adopsi anak yang baik. Sampai saat ini catatannya, belum ada anak saudara atau anak teman yang bisa saya adopsi. Oke, doa dulu ya Pak, jangan salah ambil keputusan. Dari ibu rumah tangga, salam Pak, saya dari keluarga berlatar belakang Islam, saya hidup di dalam Tuhan dari tahun 1996 dan saya sudah dibaptis. Saya juga sudah menikah dengan orang Islam dengan catatan sipil dan tidak ada pemberkatan di gereja. Mohon pencerahannya ya Pak, terima kasih. Saya juga sudah menikah dengan orang Islam dengan catatan sipil. Tidak ada pemberkatan nikah. Nah sekarang suamimu ini beragama apa? Kalau beragama Kristen ya minta peneguhan nikah di gereja. Tapi kalau masih Muslim ya tidak bisa pemberkatan nikah di gereja. Tetapi Anda kan sudah sah sebagai suami istri di catatan sipil ya. Nah sekarang yang penting bagaimana hidupmu menjadi berkat bagi keluarga besarmu yang belum percaya. Dan bagi suamimu jika dia masih Muslim. Jika dia Kristen bertumbuhlah bersama melayani Tuhan. Untuk masuk langit baru bumi baru. Kamu tidak punya masalah besar. Ya, tidak punya masalah yang membuat kamu tersiksa. Jalani saja hari hidupmu. Tuhan menyertai. Oke, dari pria usia 50 tahun menikah Atambua NTT. Mohon berikan saya penjelasan mengenai bahasa roh. Bahasa roh itu 1 dari 9 karunia. Paulus mengatakan, aku bisa beribu-ribu kata dalam berbahasa roh. Jadi bahasa roh itu bukan omong kosong, memang ada bahasa roh. Tapi sebagaimana karunia-karunia lain bisa dipalsu, bahasa roh pun sering dipalsu. Paulus mengatakan kalau aku berdiri di depan jemaat, aku lebih baik menggunakan 5 kata yang bisa dimengerti daripada beribu-ribu kata yang tidak bisa dimengerti. Maksudnya kalau Paulus sebagai pengajar, dia tentu tidak pakai bahasa roh, gunakan bahasa yang bisa dimengerti. Ini bukan berarti tidak boleh menggunakan bahasa roh dalam pertemuan. Bahasa roh digunakan setiap individu kepada Tuhan menjadi dialog pribadi. Oke, saya kira cukup itu. Jadi bahasa roh itu bukan sesuatu yang salah. Memang Tuhan memberitakan itu ya. Pak Eras, terima kasih sebelumnya. Ini pria usia 23 tahun di Medan, Sumatera. Terima kasih buat buku yang sudah Pak Eras kirim buat saya. Saya sangat senang Pak membaca buku-buku Pak Eras. Sebelumnya saya gak serius hidup suci Pak. Setelah kenal Bapak lewat Truth ID dan membaca buku-buku Bapak lambat laun, perlahan saya mulai berani dan serius hidup suci. Dan jujur Pak, baru kali ini saya merasa setiap hari seperti berperang melawan naluri manusiawi saya Pak. Wah bagus, berarti kamu berjuang benar. Saya bertekad tiap pagi dan malam berdoa pribadi. Jauhkan diri untuk tidak melihat, menonton, dan melakukan yang tidak patut. Bagus sayang. Kau masih usia 23 tahun, pria hebat nih. Selama 3 bulan ini saya benar-benar serius tekun berdoa, baca Alkitab, dan dengar Truth ID dan buku-buku Pak Eras. Ya, baru-baru ini saya menghayati apa maksudnya mengejar ketertinggalan Pak. Dan saya sudah bulat hati untuk terus belajar
kebenaran sampai mati Pak. Dan saya yakin saya pasti berubah dan saya pasti bisa mencapai apa yang kebenaran ajarkan untuk saya capai. Sip. Saya ingin sampaikan kepada Pak Eras. Saya punya sepupu anak dari kakak mama saya. Abang ini usianya 28 tahun, pernah kuliah 4 tahun, penginjilan, misionaris. Tapi saya lihat abang ini seperti tidak jelas hidupnya. Maksudnya abang ini tidak ada kerja, masih merokok, kerjanya main game aja. Dan setahu saya lewat mama saya, abang ini tidak ada pelayanan. Saya sendiri merasa kasihan. Kalau ada lamaran kerja selalu saya kabari ke abang itu tapi nggak direspon dan nggak coba melamar kerja. Karena alasan sekolah penginjilan. Jujur Pak, saya tidak setuju dengan pernyataan itu. Padahal perilaku hidup kita itulah penginjilan yang sesungguhnya. Top. Abang ini pintar bahasa Inggris Pak, dan pintar bahasa Ibrani Yunani setahu saya. Tapi saya bingung kok abang ini seperti berjalan di tempat. Pernah diajak agar abang ini ikut melayani di tempat kami Pak. Karena kebetulan Bapak pendeta. Kebetulan Bapak saya pendeta. Tapi saya lihat sikap abang ini seperti menolak karena pelayanan atau gereja kami kecil Pak. Dan Bapak saya sudah tidak bisa memberi PK atau uang. Saya sebagai sepupu kandung mau menolong abang ini untuk kenal turut ID Pak. Setelah saya renung-renungkan Pak, saya mohon izin Pak, apakah saya boleh dikasih buku-buku Pak Eras untuk nanti saya kasih sama abang ini Pak. Paling tidak saya mencoba membuat abang ini penasaran dulu Pak lewat buku-buku seperti berjudul Surga, Keselamatan di Luar Kristen, Lucifer, Antropologi, dan lain-lain. Tujuan saya nggak ada maksud apa-apa Pak. Saya kasihan lihat abang saya ini. Paling tidak lewat buku-buku yang nanti Bapak kasih saya mendorong kerohanian abang ini. Mindsetnya berubah Pak. Memang tidak mudah dan nggak sesaat. Tapi saya ingin mencoba Pak. Oke. Kamu luar biasa nak. Yang kamu lakukan sekarang kamu pinjamin dulu buku kamu. Kamu pinjamin 1, kamu pinjamin 2. Jika dia betul-betul tertarik, hubungi kami. Pinjemin dulu. Ya. Tidak jaminan sekolah teologi jadi orang baik atau jadi rohani. Banyak orang sekolah teologi hanya karena mau panjat sosial, pansos ke Jakarta, atau karena mau gelar. Atau karena mengisi waktu karena tidak ada kesibukan lain. Seperti abang sepupumu, pasti dia belum mengalami kelahiran baru yang benar. Sebaiknya kamu tidak usah ajak dia melayani. Nanti malah merusak gerejamu dia. Ya, oke cukup. Ibu rumah tangga usia 51 tahun. Cerai 3 anak usia 23, 22, 21. Usaha sembako. Ibu ini cerdas dan giat bekerja. Ya, menurut rombongan saya. Sudah 2 tahun ini saya selalu mengikuti doa pagi dan abam. Mempunyai rumah tahun 2014. Saat ini banyak kebutuhan, pengen jual rumah untuk bayar hutang-hutang, biaya anak-anak. Mohon tolong Om Eras bantu doa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kekasih ini. Tuhan buka jalan. Dengar doaku Bapak. Tolonglah ibu ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik saudara, sampai di sini episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.